pemberhentian sementara dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Saudara Bambang Wijoyanto. Ya beliau 100% legowo dan menerima apa yang diputuskan oleh Presiden. Pemirsa, hampir semua kalangan sempat kehilangan harapan tentang nasib dari institusi Komisi Pemberantasan Korupsi. Bambang Wijoyanto menyebut lembaga KPK memasuki tahap kehancuran menyusul penetapan dua pimpinan KPK menjadi tersangka. Bahkan 21 orang penyidik KPK juga akan dijadikan tersangka. Namun keputusan Presiden Joko Widodo agaknya memberikan harapan baru bahwa institusi KPK masih bisa diselamatkan. Langkah Presiden mengganti 3 pimpinan KPK dan membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri diharapkan mampu mengembalikan kewibawaan KPK. Dalam Prime Time Talk kali ini, kita akan mengangkat tajuk Jokowi Kembalikan Wibawa KPK. Sudah hadir bersama saya di studio, pakar komunikasi politik Profesor Cipta Lesmana dan praktisi hukum Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat datang di studio. Prof. Cip, terima kasih bergabung sama kami. Saya ke Anda dulu, Prof. Ya. Gimana situasi komunikasi politik sekarang antara Presiden dengan KPK dan Polri? Ya, saya kira keputusan Presiden Jokowi cukup bagus ya, cukup bagus. Tidak terlalu bagus, cukup bagus. Artinya memberikan sedikit harapan. Ini keputusan aman? Ya, keputusan aman. Yang paling bagus sekaligus mengejutkan adalah ditolaknya Budi Gunawan. Nggak dilantik berarti ditolak kan? Iya. Ini berani. Berarti Jokowi berani melawan Ibu Megawati kan? Ini hebat. Nggak takut gitu. jadi anak durhaka nih. Iya, hebat sekali ya, hebat sekali. Terus, nah yang kurang bagus sekali adalah mengenai pemecatan dari, walaupun sementara, pemecatan dari Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto itu ya, itu kan disesalkan. Jadi rupanya saya lihat Pak Jokowi ini kepengen win-win solution. Katakanlah pemberhentian Samad sama BW ini sebagai peripulara bagi Polri. Sebab yang saya dengar para jenderal polisi ini udah benci sekali sama dua orang ini. Iya, tapi kan kebetulan juga status mereka berdua tersangka. Ya tapi kan aduh kasusnya kan misalnya apa itu ya? Kasus ecek-ecek lah ya. Kasus ecek-ecek misalnya yang Pemalsuan alamat KTP. petinggi kita itu banyak KTP-nya Pak. Ya, BG juga kan Budi Gunawan sudah dibongkar ada 2 atau 3 KTP gitu kan. Itu sudah normal di Aduh, jangan gitu Prof, saya jadi menghitung KTP saya berapa banyak. Cuma saya bukan pejabat gitu. Tapi artinya begini, kalau tadi Prof Anda katakan ini sebagai win-win solution, apakah kedua institusi akan menerima kondisi ini kira-kira? Iya, terutama kalau Polri nggak terima Anda. Polri saya lihat sebagian besar itu udah fanatik. Pokoknya BG mesti lantik gitu loh. Udah fanatik gitu ya, fanatik. Nah, bagi KPK ya sedikit lemes saya kira ya. KPK ya, sedikit lemes. Tapi menurut saya 3 orang yang diajukan itu cukup bagus. Minimal Taufikur Rahman itu ketua KPK pertama selama ini pengalaman lah ya. Pengalaman bagus. Dan gitu punya ya. latar belakang polisi juga kan dia. Terus kan? teman saya itu Prof Indriarto, anaknya si Ketua Mahkamah Agung itu ya. Seno Haji itu orang bagus. Orang bagus, bersih, akademisi yang sangat terhormat gitu. Lalu Johan Budi kan. Johan Budi ini kan sebetulnya kepanjangan tangan Abraham Samad gitu ya. 3 orang ini bagus gitu lah, 3 orang bagus. Johan Budi juga nggak menyangka loh, wah dia ternyata dia sudah mau mundur kan. Dia sudah ajukan surat mundur, rupanya dia kecewa. 5 tahun jadi jubir terus gitu. Kapan saya naik gitu kan. Itu kata Prof Cip aja. Pokoknya analisis saya begitu. Dites nggak keterima. Ditolak sama Abraham Samad kan. Nggak taunya dia naik. Malah menggantikan. Dia putih penyidikan gitu kan. Nggak sangka lagi jadi pimpinan sekarang kan. Wah, tapi setidaknya Kang Asep, kalau kita melihat energi KPK yang selama sekian bulan ini terkuras ya kan untuk ngurusin jenderal polisi yang ditersangkakan itu, kira-kira bisa pulih nggak ini? Saya pikir ya jelas ketika KPK sedang naik ke atas, sedang beberapa menteri, para pejabat kena semua, walaupun memang belum ditahan semua dengan kasus-kasus kemarin, suka nggak suka stamina mereka lemah. Lemah situasi karena mereka bukan memikirkan menganggap para koruptor-koruptor itu yang akan mempengaruhi kinerja nggak? Ya pasti itu udah jelas. Apalagi sekarang kan tidak hanya pribadinya kena, hampir semua dilaporkan kan. Jangan-jangan yang 2 lagi juga tinggal menyusul kan. Nah kemudian juga sekarang nyuruh ke penyidiknya. Nah kan situasi
apalagi energi terkuras waktu pra-peradilan. Pra-peradilan dikalahkan juga, itu setidak-tidaknya selama ini KPK menang terus, kalah kan? Itu kan kalau main bola itu malu kan, pendukungnya juga jadi malu gitu kan. Nah, jadi staminanya mereka suka nggak suka adalah lemah. Nah, ketika memang sekarang walaupun terlambat ya, Pak Jokowi juga karena tidak tegas, tidak jelas dan tidak tuntas sebenarnya menghasilkan 3 PLT, saya termasuk juga walaupun 3 PLT saya diangkat. Nah, jangan-jangan kan ada 3 PLT juga yang sedang dilaporkan, misalnya Johan Budi kan. Nah, dijadikan tersangka lagi gimana itu kalau jadikan tersangka? Sudah dilaporkan. Kalau nanti ada yang dijadikan tersangka saya khawatir. Tapi dengan kondisi begini jangan-jangan saya pikir apakah masih ada permainan nih, dalang-dalang ini masih memainkan. Semangatnya bukan untuk upaya memberantas korupsi. Oke lah, kita sama-sama harus positif thinking ya terhadap 2 institusi ini kan, Prof. Tapi begini, kalau semua orang yang diangkat sebagai pimpinan di KPK atau di Polri kemudian dibuka boroknya, diserang hanya untuk melemahkan, kapan koruptor bisa ya itulah habis. Saya pikir yang jadi masalah bagi kita kan, yakinlah di dunia ini saya kira yang bersih suci bagaikan itu nggak ada. Nggak ada ya, semua dicari-cari yang tadi kecil-kecil, KTP lah, bobo bersama lah gitu nanti kan. dicari kalau Pak bobo Asep aja dulu. nggak apa-apa sih kalau nggak bobo. Kalau yang laporin itu kan Nanti Zina dicari salah kan, satu bisa Pak cari Asep dulu naik motor pernah nggak pakai helm? Terus helm saya ada itu, udah nempel gitu kan. hal kecil begitu Oh kan. enggak, kalau Kang Asep mah cuma satu, dia cuma ngefans sama Fitri Megantara. Tapi itu tidak ada dalam undang-undang. Jadi aman, mau jadi ketua KPK juga boleh. Prof, pesan moralnya Presiden menyampaikan itu, apakah sekedar untuk menyampaikan oke, ini win-win solution, atau ada pesan kepada Ibu Mega atau PDIP sebenarnya yang disampaikan? Ada dong. Apa itu pesannya? Di komunikasi kan ada meta meaning. Meta meaning itu meaning beyond meaning, makna di balik makna. Jadi makna di balik mana keputusan Pak Jokowi ini ada 2 menurut saya. Yang pertama adalah ditujukan kepada KIH, terutama Ibu Megawati kan. Saya enggak mau ditekan-tekan terus. Saya ini presiden punya hak prerogatif. Kedua gitu. Tapi saya kan Ibu Presiden. Ya dia nggak peduli sekarang begini kan. Kan kita tahu, semua orang tahu kan. Ibu Mega dan teman-temannya mendesak, menekan Jokowi lantik BG. Sampai terakhir kan makan soto kan di rumah dinas wali kota gitu kan. Kan saya dapat bocoran kan. Tapi gestur tubuhnya nggak akrab ya. Itu nah iya, gestur nggak bisa. Jadi ini meta meaning yang kedua. Pada detik-detik terakhir Jokowi mewujudkan apa janji-janjinya waktu kampanye Pilpres Februari. Saya akan ikut suara rakyat. Suara rakyat itu ulang-ulang Jokowi mengatakan. Nah, Jokowi rupanya dengar. Memang seorang pemimpin yang bagus, Mas Doni, dia harus punya telinga. Telinga itu harus ada di mana-mana. Jadi Jokowi baca dengan jelas sekali bagaimana sikap dan pendapat masyarakat luas, yaitu tidak menginginkan BG sebagai Kapolri. Itu didengar dan dia harus mengikuti suara rakyat itu. Ingat, lihat dengan Yusuf Kalla. Itu kan beda pendapat juga. Jadi dia juga nggak mau dites sama Yusuf Kalla. JK sehari sebelum mengatakan kalau saya presiden saya lantik Budi Gunawan. Sayangnya dia bukan presiden, dia wakil presiden. Lihat atau itu pesan kan? Atau itu juga meta meaning dari seorang Yusuf Kalla. Meta meaning dia sudah nggak sabar. JK ini kan lebih cepat dan baik juga. Dia udah nggak sabar. Ini kapan nih Jokowi ini? Kalau saya presiden saya lantik sekarang juga gitu loh. Nah, keluar sedikit Prof. Kalau itu terjadi berarti kan yang jadi sasaran tembak Presiden Republik Indonesia. Nah, ketika Presiden Republik Indonesia jadi sasaran tembak ada wakil presiden kan? Yang tadi Anda sampaikan menyampaikan meta meaning juga begitu kan? Oke. Tapi resikonya sama dong ketika Presiden Jokowi akhirnya memutuskan memilih calon Kapolri baru, risiko politiknya terhadap partai politik yang mengusungnya sama, ya kan? Sekarang ini, kenapa tidak dilakukan dari dulu? Iya, dulu kan pikiran masih bisa kompromi macam-macam gitu kan. Kan Pak Jokowi takut-takut juga kan. Kan ditekan-tekan terus deh kan. Hendro Priyono bulak-balik ke istana terus gitu kan. Itu dalam rangka pressure gitu kan. Nah, dia nggak berani. Tetapi ada teman saya, Mas Doni, dia mantan menteri, 10 tahun jadi menteri. Saya nggak sebut namanya. Dia mengabdi 4 presiden, menteri ini hebat sekali. Dia mengatakan sama saya, Prosipta, do not underestimate Jokowi. Jokowi is a determined and stubborn Solonis. Stubborn Solonis. Dia kepala batu, dia tegar orang yang jangan main-main gitu. Sekarang sudah terbukti.
Jokowi yang tampang begitu kan, ternyata dia keras. Keras itu cuma gaya komunikasi saja. Tapi ternyata dia stubborn ya. Stubborn, dia keras, dia Prof, mudah-mudahan itu bisa memberikan angin bagi KPK. Nah, Kang Asep, dengan saya pinjam istilah Prof Cip tadi, stubbornnya Jokowi yang tidak bisa diatur atau ditekan oleh banyak pihak, termasuk Ibu Mega sendiri, bisa nggak kira-kira memberi ruang bagi KPK untuk memulihkan energinya di masa yang tersisa ini? Nah, sekarang kan ada 3, yang 2 itu walaupun deg-degan juga takut jadi tersangka kan. Ada 3 setidaknya, yang 3 ini tadi katakan beliau katakan juga setidaknya ada pengalaman. Yang 2, yang 1 akademisi dan juga pengalaman di praktisi. Dan sekarang membangun semangat itu semua, jangan sampai ada diganggu oleh pihak-pihak manapun. Yang misalkan yang paling gampang lah, misalkan nanti diganggunya ada LSM, laporin digugat lah, dipratun lah dan segala macam. Energi ke sana lagi kan. Karena sekarang di Indonesia ini kan banyak yang kreatif tapi tidak normatif gitu kan. Ngawur gitu kan. Nah, saya khawatirkan. Tapi saya kira seluruh anak bangsa ini sudahlah beri kesempatan, yang 3 bantu yang 2. Dan sekarang perkara-perkara yang tertunggak ini, yang istilahnya Pak Ruki itu, dulu kalau tetapkan tahan kemudian. Nah, sekarang belum ditahan itu, termasuk bekas ketuanya Pak Ruki, ketua BPK kan, tahan cepat. Menteri-menteri yang bekas menteri tahan cepat, biar semangat, semua ada semangat semua. Itu nggak ngajak perang. Loh, bukan ngajak perang. Mereka udah nyatakan tersangka kok. Mereka tersangka yang belum ditahan kan. Kalau dulu zaman kebijakannya Pak Ruki, ketika beberapa hari kemudian mereka masukin penjara kan. Sekarang kan termasuk lelet itu yang katanya yang sekarang itu lelet. Nah, Pak Ruki sering mengatakan kan, kalau zamannya beliau catakan tersangka. Nah, sekarang masukin Nggak cepat. takut koruptor fight back. Ya sekarang sekarang yang dihadapi ini sekarang koalisinya koruptor itu kan sedang senang tertawa. Karena KPK dijatuhkan mentalnya, diadukan, dibentur-benturkan dengan penegak hukum. Nah, ketika mereka berhasil dibenturkan dalam kondisi KPK lunglai, ya. Nah, sekarang ketika ada semangat lagi energi baru ini, nah sekarang harus dilawan. Saya kira masyarakat tadi di belakangnya lah. Jadi ada 3 koalisi sekarang ya, KMP, KIH sama koalisi para koruptor ini ya. Kalau koalisi koruptor dan koruptor kan bergabung dengan kapital semua juga termasuk orang-orang politisi dan semua, bagaimana supaya mereka tidak terkena. Makanya lembaga institusional dilemahkan, personal dilemahkan, bila perlu nanti lagi dengan legislasi juga kan dilemahkan. Jangan-jangan Kang Asep ada benang merah sebenarnya terkait dengan para elit di masa lalu kok ini. Iya, ini kan persoalannya kenapa sekarang koalisi ini bergabung, koalisi dalam arti koalisi para koruptor ya, dan koalisi dalam arti koalisinya para gede-gede itu. Karena KPK Abraham Samad dan kawan-kawan termasuk Abraham Samad dan BW ini telah menyentuh hajat hidup orang banyak yang dulu. Dan itu sindikasinya sangat besar, yang dulu tidak mungkin diungkap. Sekarang diungkap oleh barisannya Abraham Samad dan kawan-kawan, dan terutama biang keroknya kan mereka menganggap adalah Abraham Samad dan BW. Berarti bisa ditarik juga dong dengan pencalonan BG kemarin itu. Salah satu upaya untuk mengamankan benang merah tadi itu. Jelas. Kita bahas di segmen berikutnya Prof ya. Baik, pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.